Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Apakah sehat atau bagaimana? Setelah beberapa hari ini kita tidak beberapa minggu ini kita tidak ada. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya atau materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu pentingnya alat pelindung diri atau APD dan keselamatan dan kesehatan kerja yang sering disebut K3 pada pengelolaan dengan sepeda motor, yang mana sebelumnya itu materi kita itu bagaimana sih pengelolaan juga. Oke, langsung saja di sini Bapak akan menjelaskan dari materi kita yang akan Bapak jelaskan sekarang ini. Di sini bekerja di bengkel sepeda motor memerlukan khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penggunaan alat pelindung diri yang tepat dan penerapan keselamatan lingkungan kerja yang komprehensif dapat melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena dari pekerjaan apapun kita harus selalu memikirkan APD dan K3 pada saat kita bekerja. Karena APD tersebut sangat penting untuk keselamatan kita sendiri dan terhadap orang lain, dan juga kita harus menunjukkan K3 karena keselamatan diri kita, kesehatan itu uh, merupakan kepentingan juga bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada definisi dan fungsi APD. Definisi APD atau alat pelindung diri yaitu APD adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja. Contohnya seperti helm, sarung tangan, masker, kacamata, alat pelindung telinga supaya kita tidak terlalu bising pada saat pekerjaan yang mungkin sumber telinga kita sakit. Selanjutnya, fungsi APD yaitu untuk melindungi kepala, mata, telinga, pernapasan, tangan, dan kaki dari bahaya lingkungan kerja. Karena kita tidak tahu apa saja bahaya atau rintangan yang akan kita hadapi pada pekerjaan kita. Maka dari itu, kita harus bisa sebisa mungkin melengkapi APD kita supaya kita bisa terselamatkan atau terjaga dari bahaya atau risiko dari pekerjaan kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada manfaat APD mencegah kecelakaan dan meminimalkan dampak cedera akibat kecelakaan kerja. Walaupun kita menggunakan APD, kita juga itu merupakan bagian dari kita mencegah atau meminimalkan kecelakaan kerja dari kita sendiri maupun orang lain. Karena apabila kita tidak menggunakan APD, itu akan sangat membahayakan atau sangat berisiko kepada diri kita apabila ada kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada kita cedera atau luka yang sangat parah. Selanjutnya ada jenis-jenis APD yang dibutuhkan di bengkel sepeda motor. Pada bengkel sepeda motor itu juga ada alat-alat yang perlu atau jenis APD yang dibutuhkan. Contoh pertama yaitu ada pelindung kepala, helm safety untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuhan benda. Karena pada bengkel sepeda motor ini kita juga menggunakan helm atau helm safety biasa helm safety ini karena kita tidak tahu apakah ada barang di atas kita yang bisa jatuh karena sudah rapuh atau sudah mungkin sudah terlalu lama. Maka dari itu kita juga harus melindungi kepala kita dengan cara menggunakan helm safety. Selanjutnya ada pelindung mata. Kacamata safety ini untuk melindungi mata kita dari percikan api, atau debu, atau benda asing. Contohnya seperti pada saat kita mengerinda. Karena pada mengerinda tersebut banyak sekali cipratan bunga api yang disebabkan dari
gesekan dari mata benda tersebut dengan benda yang akan kita potong, contohnya pada besi. Nah, pada saat gesekan tersebut itu menyebabkan bunga api. Jika mengenai mata, itu menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal, bisa membuat mata kemungkinan menjadi buta atau tidak bisa melihat. Selanjutnya pada saat kita mengelas, karena pada saat mengelas tersebut asap dari yang dihasilkan dari pengelasan tersebut juga bisa menyebabkan mata sakit. Itu juga menyebabkan sakit atau kecelakaan yang sangat parah, karena itu bisa membuat kita tidak melihat dalam beberapa hari jika tidak kita tangani secara cepat. Selanjutnya ada pelindung tangan. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari luka, terpotong, atau iritasi kulit. Contohnya jika kita terkena dengan air keras. Air keras tersebut kalau kena dengan kulit kita, maka itu akan menyebabkan gatal atau iritasi pada tangan kita. Maka dari itu diperlukannya pelindung tangan atau sarung tangan untuk melindungi tangan kita supaya tidak terkena air keras tersebut, supaya tangan kita juga tidak terkena iritasi. Dan juga pada saat memotong itu pun kita juga harus memotong menggunakan sarung tangan supaya kita tahu batasnya. Selanjutnya, pentingnya penerapan K3 di bengkel sepeda motor. Yang pertama ada keselamatan karyawan, yaitu ada mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya akibat kecelakaan dan absensi karyawan. Karena jika pada satu bengkel tidak ada penerapan K3, itu akan menyebabkan banyaknya biaya keluar dari perusahaan tersebut akibat kecelakaan ataupun absensi pada karyawan. Karena jika seseorang karyawan terkena kecelakaan pada saat bekerja, itu juga akan menyebabkan karyawan tersebut akan absen atau mengambil jatah cuti untuk pemulihan dari kecelakaan tersebut, dan akan merugikan sebuah perusahaan bengkel sepeda motor tersebut, karena pekerjaan atau hasil yang akan ditargetkan selama beberapa bulan atau beberapa tahun tersebut tidak memenuhi standar atau pencapaian yang sudah ditentukan. Yaitu yang kedua ada reputasi bengkel, menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini juga bengkel seharusnya tidak menyediakan K3, karena jika pada suatu bengkel tersebut kurang atau tidak ada K3-nya, maka reputasi bengkel tersebut akan menurun, karena dari bengkel tersebut tidak ada fasilitas yang digunakan untuk memberikan atau mengurangi kecelakaan kerja dari karyawan. Jadi secara tidak langsung orang-orang di sekitar akan menilai bengkel kita itu tidak lengkap untuk melakukan penerapan kerja. Selanjutnya ada kepatuhan hukum, memenuhi peraturan dan undang-undang terkait kerja. Karena sudah dijelaskan pada undang-undang itu setiap perusahaan harus ada K3 untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan karyawan dan yang ada di bengkel tersebut. Selanjutnya ada bahaya dan risiko kerja di bengkel sepeda motor. Yang pertama ada risiko terjepit. Risiko terjepitnya anggota tubuh saat memasang atau membongkar komponen sepeda motor. Hal ini sering terjadi pada saat karyawan melakukan pembongkaran atau memasang komponen-komponen motor kepada karyawan yang mungkin kurang berhati-hati dan kurang teliti. Ini bisa menyebabkan jari-jari atau tangan kita terjepit dan mengalami luka. Nah, jika sudah terjadi, itu akan menghambat pekerjaan dari karyawan tersebut, karena itu akan menyebabkan tangan sangat sakit jika tidak ada K3 dari bengkel tersebut yang merupakan tahap
awal dari penyelamatan atau pembersihan dari orang tersebut. Yang kedua ada resiko terkena benda jatuh. Resiko terkena benturan atau jatuhnya komponen sepeda motor saat perbaikan, seperti pada saat kita menggunakan hidrolik motor atau hidrolik yang bisa digunakan untuk motor. Jika kita menggunakan tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan helm atau pelindung kepala supaya kepala kita itu tidak terjatuh dari komponen motor tersebut ataupun tidak terkena benturan pada saat bekerja. Selanjutnya ada risiko terluka benda tajam. Risiko terluka oleh alat-alat kerja tajam seperti obeng, kunci, dan gergaji. Yang sering terkena adalah itu pada saat kita membuka baut menggunakan obeng. Karena pada saat kita menggunakan obeng, baut tidak bisa dibuka, maka kita akan membuka secara paksa. Jika karyawan tersebut tidak memikirkan cara lain, itu juga akan menyebabkan obeng akan meleset dari baut tersebut dan mengenai luka tangan kita, tangan sebelah seperti kita menggunakan tangan kanan atau untuk menahan benda tersebut. Dan namun pada saat permukaan itu bautnya keras, maka dipaksa atau menyebabkan melesetnya obeng tersebut dan mengenai tangan kita. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi K3 di bidang sepeda motor. Yang pertama ada identifikasi bahaya. Lakukan penilaian risiko dan identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua ada penyediaan APD. Sediakan APD yang sesuai untuk melindungi karyawan dari bahaya yang teridentifikasi. Selain ini seperti contohnya ada bengkel las. Bengkel itu sangat memerlukan kacamata. Selanjutnya ada bengkel atau yang menyediakan seperti tukang bubut atau semacamnya, itu juga akan menggunakan kacamata dan sarung tangan, karena pada bengkel bubut tersebut jika ada pada saat melakukan pembubutan itu akan menyebabkan ada besi-besi yang kecil, besi potongan yang mungkin bisa mengenai mata kita jika kita tidak menggunakan kacamata seperti, dan benda tersebut sangat tajam, itu dapat menimbulkan mengenai tangan dan kan benda potongan tersebut sangat tajam, jika mengenai tangan kita juga terluka. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan APD dan prosedur K3. Terkadang karyawan yang baru mulai atau baru memasuki dunia kerja seperti pada saat di bengkel sepeda motor itu mungkin belum terlalu memahami bagaimana penggunaan APD dan prosedur K3 apabila ada terjadi kecelakaan, dan mungkin pada bagian karyawan tersebut bekerja tidak mengetahui atau kurang mengetahui kurang lengkapnya APD yang perlu digunakan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Contohnya seperti setiap hari pada bengkel sepeda motor, manajer atau seseorang yang mungkin pada bengkel tersebut harus melakukan pemantauan setiap hari. Contohnya pada saat pagi hari, pada saat karyawan mulai memasuki kerjaannya, lakukan pemeriksaan karyawan tersebut apakah karyawan tersebut menggunakan APD secara lengkap atau tidak. Kemungkinan jika tidak karyawan tersebut tidak menggunakan APD secara lengkap, mungkin akan menggunakan sanksi, semacam sanksi. Namun jika ada karyawan yang bisa setiap hari melakukan penggunaan APD secara lengkap, mungkin akan diberikan apresiasi atau hal semacamnya kepada kita sebelum, karena
sudah menaati atau mematuhi penggunaan APD dan prosedur penggunaan K3-nya. Pelatihan dan sosialisasi APD dan K3 bagi karyawan. Yang pertama, Anda wajib pakai APD. Sosialisasikan pentingnya penggunaan APD yang sesuai dan konsisten. Karena pada tunggu sebentar. Di sini ada selanjutnya di sini ada pelatihan dan sosialisasi APD dan K3 bagi karyawan. Pertama ada sosialisasikan pentingnya APD dan sesuai dan konsisten. Selanjutnya ada prosedur P3K, latih karyawan tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. Apabila ada kecelakaan, karyawan tersebut atau karyawan lainnya bisa membantu karyawan yang sudah kena kecelakaan. Yang selanjutnya ada tanggap darurat. Berikan pelatihan tanggap darurat saat terjadi kebakaran atau kecelakaan. Itu seperti respon dari karyawan tersebut apabila ada terjadi kebakaran pada bengkel sepeda motor tersebut ataupun kecelakaan yang terjadi karena kesalahan atau keteledoran dari karyawan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi dari materi kita, yaitu adalah penerapan APD dan K3 yang komprehensif di bengkel sepeda motor sangat penting untuk melindungi karyawan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan komitmen, manajemen, dan partisipasi aktif karyawan, bengkel sepeda motor dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Dari materi kita sebelumnya dapat disimpulkan sebuah bengkel sepeda motor apabila melakukan hal-hal tersebut secara baik dan secara rutin, melengkapi APD, adanya penerapan K3 yang sangat baik, itu juga akan minimalisirkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, karena karyawan-karyawan tersebut sudah diberikan sosialisasi atau pengembangan pada bagaimana penggunaan APD K3 yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh bengkel tersebut. Baik, mungkin ini saja yang Bapak sampaikan pada materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada grup kelas. Nanti akan Bapak tunggu dan kita akan mendiskusikannya pada grup kelas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.